Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tutorial yang kedua, lanjutan dari yang bagaimana cara menghubungkan mikrotik ke SD card. Nah, oke, kali ini saya akan membahas tentang FileZilla. Di sini FileZilla ini maksudnya adalah untuk remote server ya. Kita bisa remote file server, baik itu server Windows yang ada di awan, yang ada di cloud, ataupun yang ada di VPS, itu bisa lewat sini. Ataupun untuk remote file yang ada di Linux, seperti itu. Lantas bagaimana cara login? Cara loginnya bagaimana? Atau cara menghubungkan FileZilla bagaimana? Kita exit dulu winbox-nya. Kita exit, kita login ulang supaya terlihat. Oke, di sini sudah terlihat. Saya tata dulu biar enak, ya kan? Biar enak setting-settingnya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini kan ini ada IP address. Nah, connect to, nah ini kita masukkan biar enak ya. Ini masuk sini, ini masuk ke sini, ini passwordnya masuk. Bentar, biar enak kita. Nah, ini oke, seperti itu ya. Nah, sedangkan portnya kita bisa kasih 21. Ini default. Langsung saja kita kopikan di sini. Oke, hostnya dan login username-nya pas. Oke, kita login dulu di winbox-nya. Oke, kita kan bisa lihat filenya isinya kayak gini. Nama disknya disk, di dalamnya adalah lost plus phone. Kita akan coba lagi, nanti kita masuk di sini. Oke, ini udah ada. Nah, oke, kita perbesar saja supaya enak. Ini saya tampilkan mikrotiknya. Nah, itu dia mikrotiknya. Jadi ini masih bekerja dan di dalamnya itu sudah ada SD card-nya. Jadi saya nggak bohong dalam membuat tutorial ini semudah mungkin biar teman-teman bisa memahami ya. Oke, kita lanjut ke FileZilla-nya. Kalau kita pakai FileZilla itu filenya itu lebih tertata. Jadi ini adalah remote site-nya, ini ada foldernya, kita klik di sini ada disk kita tadi, disk 1. Nah, ini ada file lost phone-nya. Kita bisa taruh file di sini. Ataupun kita juga bisa backup user manager. Ini kita backup, kita copy, kita taruh di lost phone di sini bisa
ya. Seperti itu ya. Jadi kita misalkan di sini usernya user manager, kita mau backup kemana, saya coba dulu di dokumen PC. Oke, sebentar, kita mau backup di dokumen. Nah, di dokumen di sini ada filenya macam-macam. User manager kita drag ke sini. Nah, di sini kan sudah ada user manajernya ke sini, di sini. Nah, berarti ini sudah kita backup ke memori yang ada di komputer kita. Ya, jadi lebih enak, lebih simple kalau kita pakai FileZilla. Ini tutorial untuk pemula ya. Kalau yang sudah mahir ya silahkan lewat saja, nggak apa-apa, seperti itu ya. Kalau mau ngasih kritik dan saran boleh. Nah, isinya apa bisa kita lihat di sini. Nah, sama, isinya sama, memorinya pun juga sama. Lantas kita mau coba ini kita masukkan ke disk. User manajernya kita backup ke disk, bisa teman-teman. Nah, berarti kita sudah masukkan file user manager ke ini disk lost phone di folder, dalam folder lost plus phone. Untuk membuktikannya kita perlu ke mikrotik ya, ini ya, bisa teman-teman lihat sudah otomatis masuk ya. Nah, disk ini adalah direktorinya, disk 1 lost phone user manager ini. Oke. Nah, terus bagaimana kalau kita mau filenya transfernya besar, bisa apa tidak? Bisa, asal memorinya itu masih tersedia. Kita coba cek ya, cek disknya masih berapa. Nah, ini masih banyak ya. Kita akan coba buktikan kalau kita misalkan ingin install .dot server lewat ya lewat memori SD card, kita bisa, teman-teman unduh .dot servernya, masukkan ke disk, nanti di reboot biasanya bisa, dan diikuti setting-setting selanjutnya seperti itu ya. Jadi nggak harus di dalam folder ini. Nah, saya akan coba masukkan file besar ya. Apakah benar-benar bisa masuk? File besarnya adalah video. Coba mana ya? Aduh, banyak banget. Oke. YouTube jadi ini aja 200. Kita taruh di sini. Oke. Ini loh teman-teman yang apa ya? Yang saya ceritakan kepada teman-teman ini. Kecepatannya itu rendah. Kecepatannya rendah. Coba lihat di sini. Hanya 238 KB per detik. Itu kan rendah banget. Kurang kenceng. Kalau itu diterapkan untuk diisi untuk file yang istilahnya diakses
akan diakses beberapa orang, tentunya akan lemot sekali ya teman-teman, lemot sekali. Padahal mikrotik itu butuh kecepatan yang kencang banget. Jadi kerugiannya seperti itu. Tiwas line card gigabit ya, line cardnya gigabit, tapi nanti file yang akan diakses barengan atau file-file yang harusnya bisa diakses kencang itu menjadi lemot karena diinstal di SD card ya. Berbeda lagi kalau teman-teman punya budget besar, pilih mikrotik yang sudah support bisa dikasih hard disk, bisa dikasih SSD, nah itu bagus. Tapi kalau low budget ya seperti ini, pilih SD card. Nah, kalau di sini SD card saya kan nggak menggunakan SD card 10 kelas 10, menggunakan SD card kelas 2 atau kelas 4. Jadi transfernya itu lemotnya kayak gitu teman-teman, lemot banget ya. Nanti kita akan coba membandingkan transfer file menggunakan memori bawaan. Kita masukkan nanti ke user manager saja. Bedanya seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengupload ya file MP4 video ya ke dalam disk kita, disk ini ya. Oke. Nah, kita akan masukkan ke user manager. Coba kita tes. Waduh ya. Oke, ternyata kecepatannya sama saja ya. Kalau di sini kecepatannya sama saja. Mungkin ini pengaruh faktor dari kabel atau LAN yang ada di komputer saya, bisa juga. Yang hanya support kecepatan segitu kan bisa juga. Seperti itu ya teman-teman. Ini setelah pengetesan kecepatannya hampir sama teman-teman antara SD card dan micro SD. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dari mungkin part 1 tadi dan yang kedua part 2. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kritik dan saran bisa masukkan di link komentar di YouTube ya. Oke. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.